سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا لأمرناه فلا أحد أبر في قولنا منه ولا ناعم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفتح على ذكر الفتوح والنوح والرسوخ والتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya Allah masih jumpakan kita pada pagi hari ini ya dalam keadaan sehat afiat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita panjang umur, sehat afiat dalam taat dan kebaikan. Sebelum kita melanjutkan pembacaan tahsin tilawah kita daripada surah Al-Ghasyiyah, dari kemarin abangnya cari referensi kitab yang mengenai beberapa pertanyaan yang diajukan minggu lalu mengenai masalah imam. Ya, masalah imam fasih atau tidaknya. Hanya ketemu dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftiyin karya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi alaihi rahmatullah. Disebutkan di sini bahwasanya fa in akhalla bi an kana ummiyan fa fi sihhati iqtida' al-qari bihi thalathatu aqwal. Al-jalil al-adhhar la tasihhu wal qadim in kanat sirriyatan sahha wa illa fala. Wal thalithu mukharraj annahu yasihhu mutlaqan. Mengenai imam yang tak fasih ya dalam membaca Al-Quran, bagaimana itu status salat jamaahnya? Ya, bagaimana status salat jamaahnya? Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin ini mengatakan fa in akhalla ya bi an kana ummiyan, apabila ada seorang yang menjadi imam dan dia tidak bisa membaca atau tidak fasih dalam membaca Al-Qur'annya ya, fa fi sihhati iqtida'il qari' bihi, maka hukum mengikuti sholat dengan imam yang tersebut ya yang tidak fasih bacaannya ya, salah satu aqwal, ada tiga pendapat. Jadi kalau ada imamnya nggak fasih ya,
dia mimpin sholat berjamaah. Ulama merincikan ada 3 pendapat. Al-Jadidul Azhar, pendapat pertama, pendapat pertama dalam qaul jadid Al-Imam Syafi'i. Ini dalam mazhab kita nih, dalam mazhab Imam Syafi'i. Al-Jadidul Azhar, pendapat pertama adalah pendapat yang azhar. Pendapat yang azhar. Apa ya? La tasih, tidak sah. Jika kita bermakmum dengan imam yang bacaannya tidak fasih. Wal qadimu, dan pendapat juga dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapatnya qaul qadim Imam Syafi'i, in kanat sirriyatan sahha wa illa fa. Kalau salatnya salat sir, kalau salatnya salat sir seperti salat zuhur dan salat asar, maka salatnya sah. Kenapa? Karena dalam salat zuhur dan salat asar itu makmum menanggung bacaan masing-masing. Jadi semua baik imam ataupun makmum dalam salat sir, yaitu salat zuhur dan salat asar, wajib baca Fatihah dirinya sendiri. Sebab nanti kalau dalam salat jahar itu sebagian pendapat mengatakan tetap makmum berkewajiban baca Fatihah, tapi sebagian pendapat mengatakan Fatihah makmum itu ditanggung sama imam. Maka dalam qaul qadim Imam Syafi'i mengatakan kalau ada imam enggak fasih, lalu ada orang berjamaah, maka kalau jamaahnya itu adalah salat sir, yaitu salat asar dan salat zuhur, salatnya sah. Wa illa, ada pun selain salat zuhur, yaitu salat apa? Berarti subuh, maghrib sama isya enggak sah. Kenapa? Karena bacaan makmum di dalam qaul qadim Imam Syafi'i itu ditanggung sama imam. Sedangkan ketika bacaan ditanggung sama imam, maka konsekuensinya imam itu harus fasih. Nah, yang ketiga, mukharraj, qaul mukharraj, annahu yasihhu mutlaqan, sah secara mutlak. Sah secara mutlak. Mau dia salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, salat sirriyah, salat yang kedengaran bacaannya, maupun salat jahriyah, maka hukum bermakmum kepada imam yang kurang fasih tersebut sah. Jadi ulama seperti apa yang disampaikan minggu lalu, di sini memiliki perbedaan pendapat. Tetapi ada tetapinya nih. Ketika kita dihadapkan dengan seperti ini, tetap para ulama mereferensikan, menganjurkan kita pilih qaul yang mu'tamad. Seperti itu. Jadi qaul yang mu'tamad kita pilih itu. Seperti itu. Qaul yang paling kuat. Makanya besok kita tuh menimbang-nimbang apakah diri kita pantas menjadi imam atau tidak. Nah, sekarang siapa yang bisa menilai orang itu bisa jadi imam apa enggak? Orang yang bisa menilai orang jadi imam apa enggak itu yang qari, yang dia fasih baca Qur'annya, bisa baca Qur'annya. Nah, lagi-lagi yang akan disampaikan kepada antum semuanya, orang walaupun dia udah qari, kelasnya udah internasional, tetap pasti punya kekurangan dalam bacaan. Dalam dunia tilawatul Quran saling kritik mengkritik antara satu qari dengan qari yang lain itu ada. Bahkan ada seorang syekh besar masih hidup sekarang, namanya Syekh Ahmad bin Isa Al-Ma'sarawi, dan juga Syekh Aiman Suwaid. Itu masya Allah, itu pakar qiraat dunia. Pakar qiraat dunia, bayangin itu pakar qiraat dunia aja. Itu ada kadang-kadang orang yang masih mengkritik. Masih ada orang merasa ini kayaknya bacaan kurang tepat. Nah, di sini tuh kita harus bijak dalam bersikap. Kita yakinin bahwasanya orang sefase-fasenya itu orang, sekolik-koliknya itu orang, mau udah mencapai tingkat dunia, pasti ada aja kekurangan bacaannya. Dan nih satu lagi, mohon maaf kalau apa disebut penyakit orang yang belajar tajwid. Perhatiin ya, penyakit orang yang belajar tajwid, ketika dia udah belajar tajwid, merasa dirinya udah masya Allah tawakallah, itu pasti
bacaan orang siapapun akan dikoreksi. Pasti. Di sini kita harus bijak. Karena lidah orang itu beda-beda. Lidah orang beda-beda. Karena kalau kita terlalu ketat dalam menentukan kriteria imam, nggak bisa tuh. Kita sholat di masjid musola, siapa di masjid imam? Dia ya, bacanya begitu. Kagak sah imam dia. Siapa yang imam di musola? Dia baca, kagak sah dia membaca. Nanti akan terjadi seperti itu. Akhirnya apa? Masjid kosong. Kadang-kadang sholat berjamaah. Kenapa? Karena kita yang udah belajar ilmu tajwid ini merasa bacaan itu harus, masya Allah, harus kelasnya umpamanya nih harus sama kayak di Masjidil Haram, harus sama kayak di Masjid Nabawi. Bijaklah dalam menentukan satu pilihan. Jadi udah, kalau masalah kita pernah cerita di sini, Habib Umar bin Hafiz, ada tahu semua kan Habib Umar bin Hafiz, ada tahu lah, mustahil nggak tahu Habib Umar bin Hafiz. Gimana nggak alimnya itu orang, alim soleh, wali min auliyaillah, kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang cerita Guru Al-Fakir sendiri, langsung Guru Al-Fakir sendiri, karena beliau yang langsung mengalami. Guru Al-Fakir Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Sa'id. Habib Muhammad Amin suatu saat beliau ziarah ke Karim. Dia ziarah ke Karim dan beliau saat itu nemenin Habib Umar. Dia nemenin Habib Umar dalam satu mobil pergi dari Karim ke Inat. Inat itu kota lain, ibarat dari Jakarta ke Bogor. Pergi ke Inat, berangkat dari Karim habis zuhur. Sampai ke Inat itu waktu asar. Sampai ke Inat waktu asar. Udah, akhirnya turun dari mobil, masuk ke masjid Inat. Masuk ke masjid Inat, ternyata sholat jamaah sudah didirikan. Jadi Habib Umar mau nggak mau jadi makmum. Dan antum tahu siapa yang mimpin jadi imam? Itu seorang Arab Badui. Arab Badui itu Arab gunung. Yang mohon maaf kalau pakai kain itu terlalu cingkrang. Pakai kain terlalu cingkrang. Dan kadang-kadang orang Arab Badui itu mohon maaf ngasal dalam apa namanya? Nggak rapi lah, kurang rapi lah dalam apa namanya? Berpakaian. Dan mohon maaf, Al-Fakir pernah walaupun sebentar pernah tinggal di Karim. Dan itu ketemu dengan beberapa orang Arab Badui. Ingat ya, orang Arab walaupun dia Arab belum tentu baca Quran fasih. Apa kita dengar tuh orang baca Quran begini? Pokoknya apa namanya? Kagak jelas deh. Kagak jelas. Tapi subhanallah, itu Habib Umar ikut jamaah. Padahal itu makmumnya orang Jawa. Yang celana sampai kainnya ketinggian udah bukan di atas lutut, itu kain sebetis tingginya. Itu yang ikut, tetap ikut berjamaah. Nah, jadi sekali lagi yang saya sampaikan di sini kita membutuhkan yang namanya kebijaksanaan, gitu. Dan udah stop deh, udah mulai menilai orang lain. Stop untuk menilai orang lain. Wah, ini imam begini, ini imam begini. Mohon maaf, hendaknya kita juga berkaca pada diri kita sendiri. Ketika kita menilai orang lain dibaca Quran, kita lihat apakah bacaan kita udah benar, apakah pernah bacaan kita dikoreksi oleh orang yang lebih fasih dari kita. Nah, jadi kalau orang nanti seperti itu, umat Islam, insya Allah tetap jamaah itu akan terus ada, terus berjalan dan nggak ada lagi itu yang namanya pilih imam. Tapi perlu antum ketahui juga, Al-Fakir serta pengurus-pengurus yang lain sampai sekarang ini kan masih menggunakan jadwal imam yang lama. Sampai sekarang ini masih begitu. Jadwal imam, tetap artinya dipilih-pilih lah, siapa kira-kira yang pantas jadi imam. Tapi insya Allah yang nanti akan ditentukan itu sebagai imam, insya Allah adalah orang-orang yang pantas jadi imam, yang insya Allah kalau kita sholat berjamaah, imamnya dia sholat kita insya Allah sah. Seperti itu. Amin ya Allah. Apa namanya? Dan sekarang tuh 3 pendapat tadi.
Apa yang pendapat pertama? Nggak sah mutlak. Pendapat yang kedua, sah kalau sholatnya sir, nggak sah kalau sholatnya jahat. Pendapat ketiga apa? Sah secara mutlak. Gitu. Ya, mudah-mudahan ini jadi apa namanya? Jawaban pelajaran ya buat kita semua. Dan kita kembali dalam tafsir tilawah ini di surah Al-Ghasyiyah. Suratul Ghasyiyah, surah Al-Zaki Hadithul Ghasyiyah di ayat yang ke-9 kalau nggak salah. 9 ya. 9. Silakan dibuka suratul Ghasyiyah di ayat yang ke-9. Lisa'yiha radiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha radiyah. Baik, insyaallah mudah. Lisa'yiha radiyah. Hanya lisa'yiha, hanya itu berapa harokat? 2 harokat. Radiyah, radiyah berapa harokat? 2 harokat. Usahakan jangan lebih dari 2 harokat. Cukup lisa'yiha radiyah. Ya, jangan nanti lisa'yiha radiyah. Itu panjangan. Itu panjangan lebih dari 2 harokat. Terus yang pertama ain. Ain ini punya sifat bainiyah. Suaranya mengalir jadi lisa'yiha gitu. Jangan lisa'yiha, tapi jangan lisa'yiha sama kayak iyyaka na'budu lisa'yiha seperti itu ya. Lisa'yiha radiyah, huruf dal jangan diganti dengan huruf dal. Jangan radiyah, bukan dia, bukan radiyah tapi radiyah ya. Dan tak marbutah kalau ada waqaf itu menjadi huruf ha. Dijelasin tuh. Lisa'yiha radiyah. Radiyah. Ya, coba sekali lagi. Lisa'yiha radiyah. 1 2 3. Lisa'yiha radiyah. Baik, terus ayat yang ke-10. Fi jannatin 'aliyah. 1 2 3. Fi jannatin 'aliyah. Ya, fi 2 harokat. Ya, fi jannatin ada nun bertasydid, nun musyaddadah. Ya, 2 harokat juga ditahan. Tin 'aliyah itu ada izhar halqi. Ya, 'aliyah ini juga 2 harokat. Lagi-lagi ada tak marbutah dijelaskan. Fi jannatin 'aliyah. 1 2 3. Fi jannatin 'aliyah. Huruf ain ini jangan ditukar dengan hamzah. Jangan dibaca fi jannatin 'aliyah. Kalau kita baca 'aliyah salah tuh. Kenapa? Karena ainnya ditukar dengan hamzah itu apa? 'aliyah. 'aliyah. Ain. Ya, huruf ain di mana? Tenggorokan. Fi jannatin 'aliyah. 1 2 3. Fi jannatin 'aliyah. Baik. Terus ayat yang ke-11. La tasma'u fiha laghiyah. Coba 1 2 3. La tasma'u fiha laghiyah. Ya, la tasma'u, la berharokat 2 harokat. Tasma'u ain. Tasma'u jangan diganti dengan hamzah. Ya. La tasma'u fiha, fi 2 harokat, ha 2 harokat. Ya, terus laghiyah, la-nya 2 harokat. Terus laghiyah, ghainnya jangan diubah menjadi g.
Jangan nanti dibaca la tasma'u fiha lagiyah. Lagiyah. Jangan tuh. Ya, laghiyah. Laghiyah. Gha, ghi, ghu. Laghiyah. Baik? La tasma'u fiha laghiyah. 1, 2, 3. Kedengarannya gitu, G pakai G, jadi lagiyah. Sekali lagi itu salah, mesti laghi, gha, ghi, ghu, al. Ya, sekali lagi huruf ghain itu makhrajnya, ya itu ada di aqsal lisan, aqsal halq, ya bagian pangkal atas tenggorokan. Dan kalau kita mau serupakan gitu, kalau kita mau mirip-miripin, itu mirip atau serupa dengan kondisi kita kalau lagi kumur-kumur pakai air. Kita kumur-kumur pakai air, nah itu, ya gitu, serupa seperti itu. Ya, jadi la tasma'u fiha laghiyah. 1, 2, 3. Terus ayat yang ke-12. Sampai saat ini nih belum ada perbedaan penulisan antara mushaf Departemen Agama dan mushaf Utsmani. Fiha 'ainun jariyah. Coba 1, 2, 3. Fiha itu ada ikhfa di situ. Ainun jariyah. Ya, ainun jariyah. Ikhfa artinya adalah menyembunyikan. Kalau ditanya apa yang disembunyiin ketika ikhfa itu, ini disebut dengan ikhfa hakiki. Yang disembunyiin itu nunnya. Jadi nun sakinahnya, nun sukun atau yang biasa disebut dengan nun mati, dan juga tanwinnya kagak kelihatan. Jadi jangan dibaca ainun jariyah. Kalau dibaca ainun jariyah, nunnya masih kelihatan, belum tersembunyi. Jadi kita sembunyikan, bahasanya itu kalau ilmu tajwid, kita sembunyikan nun sakinah, kita sembunyikan nun mati dan tanwin sampai tidak terdengar huruf nun. Makanya bacanya gimana ya? Fiha 'ainun jariyah. Coba 1, 2, 3. Fiha 'ainun jariyah. Jadi hilangin itu, samarkan, sembunyikan nun sakinahnya dan tanwin. Jadi ikhfa itu mutlak, nunnya ikhfa hakiki mutlak hilang. Bacaan nun sakinah hilang, bacaan tanwinnya. Terus ayat ke-13. Fiha surun marfu'ah. 1, 2, 3. Fiha surun marfu'ah. Sama yang fiha, 2 harakat. Surun. Nah, itu ada idgham bil gunnah. Fiha surun marfu'ah. Coba 1, 2, 3. Fiha surun marfu'ah. Ya, marfu'ah. Ya. Terus ayat yang kita sampai ayat 15 ya. Ayat ke-14. Wa akwabum mawdu'ah. Coba 1, 2, 3. Wa akwabum mawdu'ah. Jelas ya, wa akwabum adgham bi gunnah, wa akwabum mawdu'ah. Tu jangan diganti pakai dal. Jangan mawdu'ah. Jadi maudula bukan maudu. Tu ya ta ti tu mawdu'ah. Ainnya juga jangan diganti pakai ham.
Ingat, ya, seperti saya sampaikan, ini kebanyakan orang, ya, itu banyak banget, nggak sedikit, ya, banyak orang yang mengganti bacaan huruf ain itu dengan huruf hamzah. Ya itu, ya, dalam sholat kalau Fatihah diganti ainnya jadi hamzah, nggak sah sholatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak sah sholatnya. Udah berapa huruf yang diganti? 2 ain diganti. Jadi kana budu kana nasta'in, mesti kana a'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga sama. Ya, wa akwabun mawdu'ah. Coba 1 2 3. Wa akwabun mawdu'ah. Ya. Terus wa namariqu masfufah. Coba 1 2 3. Wa namariqu masfufah. Wa namariqu masfufah. Nas sad. Nas sad. Huruf sad. Nih. Gimana cara kita memfasihkan huruf shad kita? Huruf shad itu lebih dekat kepada huruf sin. Huruf shad lebih dekat dengan huruf sin. Makanya salah satu riwayat bacaan surah Al-Fatihah dari kan qiraat itu kan ada sab'ah yang mutawatir. Ya kita dengan qiraat sab'ah. Dalam salah satu riwayat Fatihah di qiraat sab'ah itu ada ayat siratal mustaqim, itu shadnya pakai sin. Jadi bacanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi shadnya pakai sin. Itu ada tuh dalam qiraat sab'ah. Makanya kalau nanti suatu saat kita dengar ada orang baca misalnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada. Jadi Fatihah itu riwayatnya banyak. Salah satu riwayat dalam bacaan surah Fatihah pada kalimat sirata itu shadnya diganti sin. Kenapa kok begitu? Karena memang makhraj huruf shad ini dekat dengan huruf sin. Lalu gimana caranya? Apa yang membedakan makhraj huruf sin dan huruf shad? Kalau huruf sin kita bacakan gampang ya, sin, seperti mirip huruf S dalam bahasa Indonesia, sa si su bas, gitu kan? Sa si su bas. Nah, lalu gimana dengan huruf shad? Nah, huruf shad tinggal kita apa? Isti'la. Apa tuh isti'la? Menaikkan lidah kita. Sa, kita naikin tuh lidah bagian belakang itu. So, sa, so. Sa, si, su. So, si, su. Ya, jadi huruf mustafal, huruf di mana ya lidah kita, ya lidahnya kita jadi kalau kita lihat tuh jadinya apa namanya? Bagian belakangnya nah. Sedangkan kalau sin kagak, kalau sin lidah kita tuh lurus. Sa, si, su. Tapi kalau kita mau ucapkan huruf shad maka kita naikkan. Ya, lidah bagian belakang kayak ada so, si, su gitu. Bas. Nah, ini wa namariqu masfufah. Jadi shad lebih dekat ke sin, bukan ke shin. Ya, jadi salah kalau misalnya nanti orang wa namariqu mashfufah salah. Ya, mestinya nasfufah, lebih dekat kepada huruf sin. Seperti itu. Nanti insyaallah ya kapan waktu kita review lagi, kita ulang lagi masalah makharijul huruf. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan insyaallah ada manfaat buat kita semua. Allahu a'lam bis-shawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala nadha ashrafna fatub 'alaina tawbah taghsil kull hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين.
ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن